Kurdistan Urban. Dan di sini ada notes Pak Pendeta. Ini pertanyaannya diambil ketika beliau bertanya ini dari video, mengapa Tuhan mengizinkan adanya perbudakan? Pertanyaan beliau, apakah pekerja non-wirausaha sekarang budak, Pak? Nah, ini budak korporat. Ini ada istilah ya. Kalau di Jakarta bilangnya budak korporat. Budak korporat. Bagaimana jika tuannya adalah seorang ateis? Apakah pantas jika bekerja di bawah mereka? Menilai perbedaan skema hierarki dan minimnya lowongan kerja di era modern. Apakah Alkitab menuntut orang Kristen untuk secara tertutup membangun komunitasnya? Tolong wawasannya. Oh, ini minta masukan. Iya, misalnya. Minta jawaban, minta masukan. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Saya mungkin tidak bisa menjawab secara tuntas, tapi saya akan coba menyampaikan beberapa pandangan Alkitab sehubungan dengan pertanyaan dari apakah ini nama asli atau nama akun mungkin Pendeta. Di YouTube atau di Facebook Kurdistan Urban. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di dalam Alkitab, Allah tidak pernah menganjurkan perbudakan. Perbudakan itu terjadi oleh karena dosa. Dan pada saat perbudakan itu merajalela, maka Allah berfirman agar supaya perbudakan itu tidak identik dengan penindasan. Ya, tidak identik dengan penindasan. Coba kita ingat beberapa contoh Alkitab di mana seseorang itu disebut sebagai budak. Kita ingat cerita Yusuf, bukan? Kita coba baca salah satu ayat dalam pasal-pasal di kitab Kejadian tentang Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian, Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Terima kasih. Yusuf saat dijual ke Mesir, dia dibeli oleh Potifar dan dijadikan budak. Ia dibeli, ya, karena ayat 1 mengatakan kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi dia adalah budak belian yang harus melakukan apa saja. Tetapi cerita Yusuf menunjukkan bahwa walaupun dia bekerja pada seorang yang tidak mengenal Allah, yakni Potifar, tidak mengenal Allah yang hidup, yang Yusuf sembah, tetapi Yusuf dapat menunjukkan karakteristiknya sebagai seorang umat Tuhan, sebagai seorang hamba Allah. Dan itu betul-betul outstanding. Karena di antara semua budak yang lain, menurut cerita di Kejadian 39 ini, ayat yang keempat, Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan segala atau diberikannya kuasa atas rumahnya, atas segala miliknya, diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf dapat membuat satu perbedaan. He made a difference. Itu sungguh luar biasa. Walaupun dia bekerja pada tempat di mana majikannya bukanlah penyembah Allah, Allah yang hidup. Itu artinya dimanapun seseorang berada, kalau dia percaya kepada Tuhan, dia akan gunakan kesempatan itu untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk membawa pengaruh yang baik bukan hanya kepada teman-teman sesama pekerja, tetapi kepada perusahaan, kepada majikan, kepada pimpinan, dan lain sebagainya. Ya. Dan di dalam Alkitab, karena perbudakan merajalela, orang Israel
tinggal di Mesir beberapa ratus tahun lamanya, dan mereka sudah terbiasa dengan perbudakan, sehingga waktu mereka keluar dari Mesir pun, yang tadinya mereka budak, sekarang mereka jadi memperbudak orang lain pun ada ceritanya. Tapi itu bukan perintah Allah. Tapi Allah mau agar supaya mereka hidup sebagai suatu masyarakat yang saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga hubungan antara hamba dan majikan, pekerja dan pemilik atau majikan, itu bukan hubungan antara yang menindas dan yang tertindas, tapi hubungan antara sesama umat Allah. Makanya ada salah satu peraturan yang Tuhan berikan melalui Musa. Kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. Imamat 19 ayat yang ke-13. Imamat 19 ayat yang ke-13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ya, ini aturan apa istilahnya ya? Aturan perburuhan atau aturan pekerja pada zaman itu. Jangan sampai menahan upah sampai besok pun jangan. Kalau memang perjanjiannya menerima upah setiap hari, maka pada hari itu, di akhir dari pekerjaan pada hari itu, seperti cerita Tuhan Yesus yang ada orang yang direkrut jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, jam 6, semua mereka menerima upah 1 dinar. Hari itu dikasih upahnya, nggak tunggu sampai besok. Jadi Yesus memberikan perumpamaan sesuai dengan aturan kerja yang dituliskan dalam Imamat 19 ayat yang ke-13. Ini yang seharusnya terjadi. Sehingga ini bukan hubungan antara yang menindas dan yang tertindas. Ini bukan mengenai pemerasan. Ini bukan mengenai perbudakan dalam pandangan seperti perbudakan yang terjadi di era modern, di mana orang dibeli lalu kemudian diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Bukan itu. Bahkan upahnya pun tidak boleh ditahan. Itu aturannya. Nah sekarang, orang Israel kan pernah menjadi budak di Mesir. Tetapi dengan mereka menjadi budak di Mesir, kerja paksa, Alkitab bahkan dalam kitab Keluaran menggunakan istilah rodi. Mereka kerja rodi. Jadi mereka harus menghasilkan batu bata yang banyak, tidak diberikan kepada mereka jerami atau bahan mentah dan lain. Mereka betul-betul diawasi dengan sangat ketat, disiksa demi pembangunan yang ada di Mesir. Sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang harusnya mereka lakukan sebagai umat Allah. Ada banyak sekali hak asasi sebagai ciptaan Allah yang tidak lagi dihargai dalam perbudakan oleh orang-orang Mesir, penindasan oleh orang Mesir kepada orang Israel. Maka Allah mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Apa tujuan Allah membawa keluar orang Israel dari Mesir? Salah satu dari tujuannya disebutkan di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-7, Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Keluaran 7 ayat yang ke-16 bunyinya, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi apa salah satu tujuan orang Israel dibawa keluar dari Mesir? Tujuannya supaya mereka bisa beribadah dengan leluasa kepada Allah. Karena pada waktu mereka ada di Mesir, mereka tidak bisa dengan leluasa
pada hari-hari ibadah pun mereka harus bekerja. Jadi Tuhan tidak mau melihat sesuatu terjadi seperti itu, di mana di dalam perjanjian kerja, seseorang bahkan mengorbankan peribadatannya kepada Allah demi pekerjaan. Allah mau supaya seseorang yang bekerja itu bekerja, tetapi dia juga mempunyai kesetiaan kepada Allah dan kesempatan yang diberikan oleh majikannya, oleh perusahaannya, agar dia boleh menjalankan ibadahnya kepada Allah. Makanya ada banyak umat-umat Tuhan yang percaya berdasarkan firman Tuhan bahwa hari yang ketujuh, hari Sabat, berdasarkan 10 firman Tuhan, adalah hari perhentian. 6 hari bekerja, hari ketujuh hari perhentian. Maka di dalam suatu wawancara pekerjaan, kalau mereka melihat bahwa kontraknya itu mereka harus bekerja juga pada hari Sabtu, yaitu hari yang ketujuh, yakni hari Sabat, maka mereka tidak mau. Mengapa? Ya sama prinsipnya. Karena Allah memanggil orang Israel keluar dari Mesir, karena di Mesir mereka tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Jadi dimanapun kita bekerja, silahkan kita bekerja, pada majikan siapapun kita bekerja, tetapi jangan sampai di dalam pekerjaan itu prinsip-prinsip peribadatan kita kepada Tuhan dilanggar. Jangan sampai di dalam pekerjaan kita meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Itu sangat penting. Dan kepada majikan-majikan, kepada tuan-tuan, ada juga nasihatnya. Salah satunya kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Efesus 6 ayat 6 sampai yang ke-8. Janganlah hanya ayat yang ke sebentar. Ya, Efesus it's 6. okay. Oke, silakan. Ayat 6 pendeta ya. Ayat 6. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang Terima kasih. Ini nasihat untuk para pekerja. Ya. Bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya di hadapan mereka punya pimpinan atau pemilik perusahaan atau majikan mereka, atau orang sering menyebutkan istilah bos dan lain sebagainya, bukan. Karena mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, mereka melayani Tuhan. Ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa... Terima kasih. Oke. Terus, kamu lanjut. tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, jadi itu adalah nasihat untuk para pekerja. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Kalau itu untuk para pekerja, apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-9? Silakan. Ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Ini ayat Alkitab katakan, sebagaimana ada tanggung jawab para pekerja, ada juga tanggung jawab para majikan. Karena baik pekerja maupun majikan mempunyai pencipta yang sama, dan pencipta itu tidak memandang bulu. Bahkan secara rinci dikatakan jangan sampai majikan mengancam, jauhkan ancaman katanya. Jadi tidak boleh ada penindasan. Hubungan yang ada adalah karyawan dan majikan, dan hubungan itu diatur berdasarkan prinsip kasih, prinsip Alkitab, di mana semuanya mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mereka mempunyai Tuhan yang sama, pencipta yang sama, dan Tuhan mau supaya semuanya dijalankan dengan baik. Terima kasih.